Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi atau mengajarkan materi tentang simple present. Simple present itu adalah satu kalimat, struktur kalimat dalam bahasa Inggris yang menunjukkan arti seperti kegiatan sehari-hari, terus ada pernyataan umum dan lain-lain. Nah, hari ini kita membahas itu dengan media seperti Kahoot atau kuis. Nah, di sini ada soal nomor 1, yaitu apa sih tenses yang menunjukkan waktu kebiasaan. Tadi kan saya sudah bilang ya, simple present itu kalimat yang menunjukkan arti kebiasaan atau kejadian yang diulang-ulang setiap hari. Nah, itu berarti jawabannya adalah simple present. Jawabannya C. Nah, lanjut. Soal yang kedua, simple present itu menggunakan beberapa. Jadi simple present itu menggunakan verb satu atau kata kerja satu. Jadi dalam bahasa Inggris itu kan ada beberapa kata kerja, yaitu kan kata kerja satu, kedua, ketiga, kata kerja kata kerja 1, 2, dan 3. Nah, simple present ini menggunakan kata kerja satu, yaitu kata kerja kayak kata kerja yang asli, nggak ditambahin apa-apa. Jadi simple present itu menggunakan kata kerja pertama. Jadi di sini jawabannya A, verb 1. Nah, soal yang ketiga, di bawah ini manakah yang tidak menunjukkan simple present? Nah, simple present itu kan menunjukkan arti kebiasaan. Berarti selain kebiasaan ini, jawabannya salah. Ya. Masa lampau. Salah. Jawabannya benar. Untuk soal yang keempat, manakah contoh di bawah yang bukan simple present? Nah, yang A ini I was go to library. Yang B, I wake up at 6 every morning. Yang C, she likes pizza. Yang D, he goes to school. Nah, yang salah itu yang bukan simple present itu yang A. Kenapa? I was go to library. Nah, kalau yang go ini itu verb 1. Tapi kenapa ini bukan simple present? Karena di sini was. Karena was itu bukan ciri-ciri dari simple present. Was itu adalah bentuk nominal dari simple past. Jadi bukan termasuk simple present. Jadi jawabannya adalah A. Nah, lanjut soal berikutnya. Ada kalimat I don't go to school every Sunday. Nah, kalimat itu tuh kalimat simple present bentuk apa? Nah, kan simple present itu kan semua kalimat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia pasti kan ada kalimat positif, negatif, interrogatif. Positif itu kalimat ya positif. Kalau negatif itu berarti kan kayak saya tidak pergi ke sekolah. Kalau yang positif kan saya pergi ke sekolah. Dan kalau interrogatif, apakah saya pergi ke sekolah? Nah, kalau I don't go to school every Sunday, saya tidak pergi ke sekolah setiap hari Minggu, berarti itu kalimat negatif. Jawabannya B. Nah, soal selanjutnya, subjek apa yang harus ditambahi huruf S pada simple present? Nah, simple present ini kan ada subjek dalam bahasa Inggris I, you, they, we, she, he, it. Nah, kalau I, you, they, we, ini masih sama kalau dalam simple present. Tapi kalau she, he, it, itu kalau masuk dalam simple present harus verbnya itu harus ditambah S. Contohnya she go menjadi she goes kalau dalam simple present. Jadi di sini jawabannya it. Lanjut, di bawah ini manakah yang menunjukkan simple waktu yang menunjukkan simple present tense? A last week, B next week, C last month, D
Yang pertama minggu lalu, yang A minggu lalu, yang kedua minggu depan, yang B minggu depan, yang C bulan lalu, yang D setiap bulan. Berarti kalau simple present kan sehari-hari ya kayak kebiasaan. Berarti jawabannya every month atau setiap bulan. Oke, lanjut. Soal berikutnya ada he go to library every afternoon. Manakah yang harus diganti agar menjadi simple present yang sempurna? Di sini kan he go ya. Saat kalau simple present kalau subjeknya harusnya dikasih s bukan go. Kalau ini berarti ikutnya bukan simple present tapi masa lampau. Nah harusnya yang diganti berarti go diganti goes. Nah soal berikutnya ada they dances every field. Kata dances harusnya diganti apa? Kan harusnya ini tuh subjeknya they. Kalau subjeknya they itu nggak usah ditambahin s atau is, tapi langsung aja langsung ke huruf satu. Jadi dances itu harus diganti there's. S-nya itu dibuang karena ini subjeknya they bukan she it. Berarti ini jawabannya there's. Nah soal berikutnya she lives in Jakarta adalah simple present yang menunjukkan apa? Nah simple present itu selain menunjukkan kebiasaan dan pernyataan umum juga menunjukkan situasi pada saat itu, situasi tetap. Jadi kalau she lives in Jakarta, dia tinggal di Jakarta, itu termasuknya situasi tetap. Jadi jawabannya A, situasi tetap. Nah soal yang berikutnya nah jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia seperti kayak saya pergi ke pasar, misal saya pergi ke pasar setiap hari Rabu, itu pakainya berarti simple present dengan rumus seperti tadi. Kalau misal subjeknya saya berarti pakai verb satu tanpa tambahan apapun. Tapi kalau misal subjeknya dia atau benda-benda seperti it itu baru dikasih s atau s. S atau s nya itu ditambahin tergantung huruf belakang dari kata kerja. Jadi kalau kata kerja kan banyak. Nah itu tuh beda-beda, yang huruf akhirnya itu ada yang e atau ada yang konsonan. Jadi itu beda-beda. Nambahin s atau s nya itu tergantung dari kata pekerjanya. Kalau ini kan baru simple present. Nah di dalam bahasa Inggris itu ada 16. Kalau bahasa itu ada 16 tenses dan kita itu baru belajar satu tenses. Ada 16 tenses, tapi yang wajib yang biasa digunakan oleh orang Inggris itu hanya 12. Dan jadi orang Indonesia itu hanya wajib mempelajari 12 tenses, enggak semuanya 16 tenses. Oke, terima kasih. Thank you for your attendance and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.